Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nifak atau munafik dalam Islam adalah sifat seseorang yang selalu ingin menampakkan kebaikan dan berupaya untuk menyembunyikan keburukan. Terdapat 3 karakter orang munafik, yakni apabila ia bicara maka dia berdusta, apabila ia berjanji maka ia tidak menepati, dan apabila diberi amanah maka ia berkhianat. Perjuangan untuk menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mudah. Para nabi harus menghadapi berbagai cobaan, mulai dari keluarga yang meremehkan, orang-orang yang mengaku Tuhan, musuh-musuh yang sulit ditaklukkan. Dan yang tak kalah buruk adalah para pengkhianat. Layaknya 2 sisi mata uang, orang-orang ini bertingkah baik di hadapan para nabi. Namun saat sang utusan tak melihat, mereka berubah sedemikian buruknya. Mengaku beriman dan mendukung penyebaran ajaran Nabi, tetapi menghancurkan dari dalam secara diam-diam. Ingin tahu seperti apa yang dilakukan para pengkhianat dan seperti apa akhir kehidupan mereka? Simak terus kisahnya, tentunya hanya di channel Panji Khilafah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik like dan bagikan video ini. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Terdapat sederet nama yang dinobatkan menjadi pengkhianat terburuk dalam sejarah Islam. Mereka mendekati para nabi untuk menghancurkan penyebaran agama dari dalam. Beberapa di antaranya bahkan menimbulkan peperangan besar. Salah satunya adalah Abdullah bin Ubay. Dalam sejarah Islam, nama Abdullah bin Ubay tentu tak asing. Kala itu, Nabi Muhammad SAW menghadapi begitu banyak musuh yang membencinya. Di antaranya adalah Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay dikenal sebagai pentolan pengkhianat di masa Rasulullah. Tak cuma itu, ia bahkan juga dicap sebagai orang munafik, yaitu suka berdusta dan mengingkari janji. Awalnya Abdullah bin Ubay diangkat sebagai penguasa Madinah. Begitu Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah, pamor Abdullah memudar seketika. Kebencian Abdullah terhadap Rasulullah itu didasarkan karena penduduk di Madinah hendak menjadikan Abdullah bin Ubay sebagai raja. Hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW datang, Abdullah memandang kedatangan Rasulullah telah merampas haknya sebagai raja. Bahkan masyarakat setempat mengangkat Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpinnya. Melihat hal itu, Abdullah lantas marah besar. Kebenciannya terhadap sang Rasul semakin memuncak. Tak seperti Abu Lahab yang menunjukkan rasa bencinya, Abdullah justru mengaku beriman di hadapan Rasulullah. Namun di balik itu, ia menjelek-jelekkan Nabi dan umat Islam. Abdullah juga sering mengadu domba agar orang-orang menyerang para umat Islam. Puncak pengkhianatan Abdullah bin Ubay terjadi saat sang Rasul dan pasukan dalam perjalanan menuju ke perang Uhud. Ia membelot dan membawa 300 orang bersamanya untuk bergabung bersama musuh. Sehingga pasukan yang semula 1.000 orang berkurang menjadi 700 orang. Kendati demikian, hal itu tidak menggentarkan pasukan muslim. Rasulullah dan pengikutnya tetap berperang melawan kaum Quraisy selama kurang lebih 7 hari. Banyak korban berjatuhan, termasuk para sahabat dan keluarga Nabi. Akibatnya pasukan muslim pun mundur dan mengumumkan kemenangan kaum Quraisy. Kematian Abdullah bin Ubay. Hingga akhirnya Abdullah jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia.
Anak laki-lakinya bernama Abdullah bin Ubay lantas mendatangi Rasulullah. Ia meminta kain kafan untuk dipakaikan kepada sang ayah. Selain itu, Abdullah juga meminta agar Rasulullah mau menyalati Abdullah. Rasulullah lalu datang ke pemakaman. Hanya saja saat Umar melihat perbuatan Rasulullah, dia segera mengingatkan, "Wahai Rasulullah, kenapa mau menyalatkan Abdullah bin Ubay? Padahal dia adalah seorang yang munafik. Bukankah Allah melarang untuk menyalatkan orang-orang yang munafik?" Rasulullah lantas menjawab kalau beliau mendapat pilihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala antara mendoakan atau tidak. Dan Rasulullah memilih berdoa untuk Abdullah bin Ubay bin Salul. Setelah Rasulullah SAW menyalatkan, barulah turun ayat, "Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan jenazah seorang yang mati di antara mereka. Dan janganlah kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan mereka mati dalam keadaan fasik." Quran Surat At-Taubah ayat 84. Wallahu a'lam. Itulah kisah pengkhianat Nabi yang berusaha menggagalkan penyebaran agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.